Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video perjuangan timnas Indonesia di ron keempat lebih berat dibanding ron 3. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Barusan udah dipastikan kalau ternyata memang betul yang kita curigai sama-sama, tuan rumahnya di ron 4 itu Qatar dan Arab Saudi. Cuma mengalami tiga step yang menurut gua AFC ini memang rada-rada juga gitu. Ya kan, dari yang katanya netral, based on performa. Oh ya. Habis itu bisa bidding. Tempat netral juga bisa bidding. Ternyata dirubah lagi ke peringkat tertinggi FIFA ya, dua itu negara itu kan. Iya. Dan pendapat lu kemarin di edisi sebelumnya soal geopolitik Asia itu memang agak terbukti, tapi pelin-pelan sekali menurut gua AFC ini. Iya, itu nggak bisa nggak bisa diabaikan gitu loh. Untuk yang paham bola, untuk yang paham geopolitik organisasi bola itu di level konfederasi atau di level internasional pun kan, itu harus bisa dihitung gitu loh, dibaca gitu loh. Sekarang gini aja, misal soal Qatar di luar yang Edwin bilang tadi, soal apa peringkat, tadinya mau netral, bidding, lalu akhirnya peringkat gitu. Padahal performa juga sempat dibilang, artinya berdasarkan poin kan. Kalau poin sih Uni Emirat Arab kali sama Irak ya. Yang paling tinggi 15 poin. Tapi akhirnya kan berdasarkan peringkat dan sudah ditetapkan sejak awal Qatar sama Arab. Misalnya saya bilang begini, geopolitik. Qatar DP-nya udah banyak. Bahasa sederhana aja ya. DP-nya udah banyak weh. Misalnya Piala Dunia U17 2005 sampai 2009 di Qatar. Lalu kalau kita bicara rahasia umum, kalau ingat gagal Piala Dunia U20, berapa kali perwakilan dari kita, PSSI, Ketua Umum, itu ketemunya di Qatar. Iya, betul. Jadi, let's say ada office dan sebagainya. Jadi ada sebuah services buat Infantino juga di sana terjadi. Piala Dunia antar klub juga sama, sponsornya Qatar juga. Champion juga Qatar sebetulnya, walaupun PSG yang juara kan. Tapi itu Qatar. Jadi agak sulit terbantahkan ketika isu itu mulai berembus. Saya sudah bilang ini tentang geopolitik. Tapi apakah geopolitik ini, kalau PR-nya buat kita kan diplomasi PR-nya. Betul. Diplomasi sama lobby di sana. Tapi kan bukan hal yang bisa segera. Ini harus dimulai, tapi juga butuh waktu. Dan gue yakin sudah dilakukan sebenarnya kan. Iya, cuma kita harus naruh orang, ketokohan kita juga harus kuat. Iya, betul sih. Siapa orangnya, ketokohan kita harus kuat. Karena misalnya jalurnya untuk exco dari subkonfederasi nih, dari AFF. Jadi kita harus punya bargaining yang kuat di AFF. Sekarang kan paling ada vice presiden. Tapi kita harus kuat, harus jadi presiden AFF supaya kita jadi exco. Itu di level ASEAN padahal ya. Iya, karena prosesnya begitu. Nanti kan ada 5 subkonfederasi kalau nggak salah AFC itu. Timur, Asia Tenggara, Barat, Selatan, sama Tengah kan. Tengah yang Uzbekistan dan kawan-kawan. Itu kan punya wakilnya tuh di exco. Jadi kita harus punya wakil di exco AFC lewat jalur ini, AFF gitu loh. Iya, gue sempat mikir gini sih bro. Jadi masalah etik, masalah kredibilitas, rasanya memang AFC itu cuek banget ya soal gitu-gitu ya. Artinya balik lagi ke masalah yang tadi lu bilang, di mana kontribusi paling besar, tadi lu sebut dalam tanda kutip DP itu juga pengaruh gitu. Walaupun kita mungkin bisa loh, tapi kan memang ada faktor-faktor lain yang membedakan gitu kan. Betul. Bukan kita nggak melakukan itu, saya pikir Ketua Umum yang sekarang punya hubungan yang bagus juga dengan Gianni. Iya, gitu. Langsung kedekatan sebenarnya juga ya. Dari sejak awal masuk ke PSSI lah. Erick Thohir saya pikir sudah ada lobby itu, sudah ada hubungan itu. Tapi kan ini lawannya lawan tangguh juga Qatar. Jadi nggak ada makan siang yang gratis lah istilahnya. Dan itu terjadi di lingkup sepak bola internasional gitu loh. Oke, bro. Ada usil-usil dikit tadi kita sempat bahas ya, bahwa ternyata kemungkinan kita bicara soal bagaimana ternyata miss gitu, target mereka lolos dari round 3 nggak kesampaian. Ya, kita bicara Arab Saudi sama Qatar, ini pikiran jelek aja gitu ya, walaupun mungkin arahnya ke sana tuh dalam tanda kutip
mendekati kebenaran lah gitu. Akhirnya mereka fight dan bisa jadi tuan rumah gitu kan. Artinya memang kita perjuangannya bukan lumayan berat sekali ya di round 4 ini. Berat menurut saya sih. Berat. Jadi kalau hitungan sepak bolanya, misalnya bacaan sepak bola deh kita fair. Arab sama Qatar ini berpikir awalnya lolos dari ronde 3. Iya, itu. 6 tim ini lolos dari ronde 3 dianggap pemain lama, pemain tradisionalnya AFC lah. Yes. Misalnya siapa, Iran, Australia, Jepang, Korea. Tadinya 2 ini Qatar sama Arab, dia berpikir mau ambil di situ. Iya. Ternyata meleset karena Uzbek nyodok, Jordan nyodok, Jordania. Iya, betul. Jadi mau nggak mau mereka harus fight, ambil mati-matian di round 4. Sebentar, Uzbek tapi nyodoknya memang lewat kualitas Iya. yang nggak bisa ditahan. Kualitas sepak bolanya. Iya, Jordan juga lah, dia Betul. progres. Akhirnya mau nggak mau dia harus manfaatkan segala kemungkinan keuntungan untuk Qatar dan Arab di ronde 4 ini. Salah satunya jadi tuan rumah. Iya. Kalau secara politis Qatar bukan finalis, host Piala Dunia 2022. Mereka juga pengen masuk 2026 secara berurutan dengan cara lolos kualifikasi. Iya. Dalam ego sepak bola mereka, Arab akan jadi tuan rumah 2034. Iya. Itu pun kan nggak elok kalau mereka nggak masuk. Jadi ada ambisi itu. Nah, kita menghadapi situasi-situasi seperti itu di ronde 4. Yes. Ini yang sering kita bahas ya, Bro ya. Ya. Non teknisnya. Non-teknis. Yang agak berat. Iya. Iya. Bukan nggak punya hubungan bagus, tapi contoh misalnya Erwin penguasa di mana punya hubungan lah ke PSSI. Tapi kan nggak bisa mengabaikan Asprof. Iya, gitu. iya. Singgungannya misalnya sama Asprof DKI ya. Iya. Gua harus Ada rajanya juga. raja gitu. kecilnya. Raja kecilnya gitu. Iya. Padahal Bro, sebenarnya kalau andai mereka itu lolos dari round 3, round 4 tuh mungkin kita punya peluang besar ya. Karena nggak menghadapi 2 negara yang ambisius dengan menggunakan segala cara kan. Iya. Dari sisi itunya lebih punya peluang yang lebih fair lah. Iya. Fairness-nya lebih terjaga. Artinya mungkin akan balik kepada pakem awal di tempat netral. Iya. Kalau misalnya bukan Qatar dan Iya, Arab. gila ya. Gokil Iya. banget. Itu sempet segala situasi bisa berubah secepat itu ya. Betul. Gila. Jadi kita lihat bahwa faktor non teknis, geopolitik, lobby, diplomasi harus mulai dikerjakan oleh Iya. kita. Karena ternyata pertarungan cuma bukan di lapangan hijau, Yes. di luar lapangan hijau. Ini yang maksud gue, netizen harus paham Iya. gitu. Jadi tuan rumah tuh untung, Win. Kan mainnya 8, 11, sama 14 Oktober. Iya, betul. Kalau Anda jadi tuan rumah, Anda mainnya di 8 dan 14. Nah itu, langsung bisa diatur udah. Iya apa? Istirahatnya, Yes. recovery-nya lebih panjang. Iya. Tapi kalau kita jadi tamu, mainnya di 8-11 atau 11-14. Iya, pendek Pendek. ininya. Itu aja salah satu keuntungan tuan rumah gitu loh. Iya. Oke, nah sekarang gue mau bicara dengan performa terakhir, ya kita harapkan memang meningkat nanti di round 4. Ya. Gitu ya. Tapi gini juga Bro, ini gue mau sedikit ngulik dari lu Ya. gitu ya. Gue memang kemarin bermasalah dengan cara bertahan. Jujur aja gue harus ngomong ke lu. Ya. Maksud gue gini, gue bukan bermaksud membandingkan. Ya. Tapi kalau masalah mengambil inisiatif mendominasi, Coach Patrick memang jauh lebih baik. Ya kita bicara teknis nih. Cuma how to defense properly buat gua STY lebih baik bro sebenarnya. Iya nggak? Lu harus jujur. Gue minta lu jujur, objektif nih. Dalam konteks defense ya. Iya. Oke, yang pertama harus gue garis bawahi dulu ini. Status dan bobot pertandingan sudah tidak menentukan. Itu Ya, pengaruh. oke. Satu ya. Enggak, garis bawahi itu Ya, dulu oke. sebuah Enggak, analisis. setuju gua, ya. Yang kedua, faktor Rolex, mohon maaf. Bukan Kesinggung. Rolexnya, Bos. Kesinggung juga ini. Iya, Bukan Rolexnya, tetapi ketika Ya, itu jujur gua kaget sih, pemberian itu terjadi, ini kan sangat wah gitu ya. Iya. Bahasa sederhananya wah aja lah. Bahasa pasarnya, bahasa awamnya. Ini kan level mentalitinya agak gitu loh. Iya. Sementara orang tuntutannya di lawan Jepang tetap dalam keseriusan yang maksimum gitu. Oke. Menurutku ketika dikasih Rolex seolah-olah ini agak gitu loh, agak lepas gitu. Nah, menjaga mentality itu kan yang nggak gampang. Tapi faktor Rolex itu pengaruh. Iya. Yang aku lihat juga di pertandingan itu tidak dalam posisi kontra strategi Jepang yang aku lihat. Jadi dia tetap bermain dengan pakem yang akan dia lakukan. Patrick Kluivert maksudnya.
Contoh tetap dengan formasi yang dia lakukan, Oke, 3-4-3, iya. dan dia mencoba Yance Sayuri kalau saya lihat. Iya, oke. Sama Beckham kan di Beckham awal. di tuh. awal startingnya. Jadi prinsipnya dia tidak dalam kontra strategi. Itu ada kesalahan di situ kan sebenarnya kan? Ya dia tidak dalam konteks kontra Kontranya strategi itu, ya, betul. kalau dugaan aku. Jadi dia coba main biasa. Ternyata Jepangnya di luar dugaan. Di luar dugaan karena kalau sehabis Maret dia lolos, draw 0-0 lawan Arab, kalah 1-0 dari Australia, gue nggak ngelihat level intensity seperti kemarin. Tapi kemarin intensitinya naik lagi. Kalau kita bicara Jepangnya. Oke. Nah, kita juga tidak dalam konsentrasi maksimum yang gue bilang tadi selain faktor emosional, psikologis, mentality karena faktor di luar tadi. Iya. Ada yang menurut gue sih nggak full main karena kartu kuning takut. Yakob Sayuri takut kartu kuning. Jesus takut kartu kuning. Calvin Verdong diistirahatkan kan, sengaja. Karena gini loh, kalau pakai guyonan Liga 1, mohon maaf karena lu paling hafal bener lah. Ini kalau ibaratnya Qatar atau siapapun yang mau calon lawan kita mau jahil, wasit kan ini guyonan lah. Iya. Wasit kan bisa kasih kartu kuning, terus nggak main pemain kita. Ya ini bagus kebaca kan? Hah? Kebaca kan sebenarnya sama Patrick dan staff juga Iya, sebenarnya. aku lihat sih Jesus kan nggak dalam top form gitu loh. Jacob Sayuri juga ganti Kevin Maksudnya Lee. jangan sampai kena kartu gitu maksud gue. Iya, kalau pikiran Jelek, pikiran jelek lah. gue karena suka paham situasi yang Yes, terjadi ini. yes. Ini kalau nakal-nakalan kayak di domestik ini bisa kena kartu kuning dua-duanya nih. Betul. Lalu nggak main di ronde 4, untungnya itu tidak terjadi gitu loh. Iya. Nggak, maksud gue gini loh bro. Sekelas Alex Pastur yang secara taktikal lebih baik.